Film diawali dengan memperlihatkan ekstradisi tahanan yang kabur dari Korea Selatan ke Filipina. Saat ini mereka akan kembali dipulangkan ke Korsel. Tanpa diduga, ada seorang warga Korsel yang sengaja membawa bom untuk bunuh diri bersama salah satu tahanan yang diincarnya. 5 tahun pun berlalu. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi lagi, kali ini para polisi telah memutuskan akan menggunakan terminal kapal kargo yang tak dapat diakses oleh warga untuk memindahkan para tahanan kelas kakap. Baru saja mereka turun dari bis, salah satu tahanan yang bernama Jungdo membuat kesal pimpinan tim Interpol yaitu Lee Song-ho. Sepertinya mereka ini saling kenal dan Song-ho memberikan pelajaran kepada Jungdo. Perjalanannya ini akan ditemani oleh seorang dokter dan seorang perawat yang bukan dari staf polisi. Kemudian para tahanan digiring masuk ke dalam kapal. Di tempat lain, pimpinan komando pusat akan mengambil alih semua tugas kontrol keamanan di daerah perbatasan, dan mereka mengaku sebagai pengawal tahanan dari Filipina. Beralih ke kapal, para tahanan dipisahkan dan mereka dibacakan kasus serta pasal yang akan menjerat mereka. Ada yang menyita perhatian. Di sana ada seorang lelaki yang berwajah lugu yang masuk ke dalam daftar merah Interpol. Setelah itu, Lee Song-ho memberitahukan peraturan saat dalam perjalanan kepada para tahanan. Beliau juga memperingatkan bawahannya untuk jangan lengah dalam mengawasi para tahanan. Kapal pun siap berlayar setelah mendapat izin dari pusat. Di ruangan lain, Pak Dokter memasukkan sesuatu ke dalam sebuah bingkisan tanpa sepengetahuan susternya. Sementara Lee Song-ho mengecek makanan yang sedang disiapkan oleh 2 orang chef yang dibantu oleh bawahannya. Lalu si dokter pergi menyelinap ke ruangan mesin dengan mengikuti sebuah petunjuk. Sesampainya di ruangan yang dituju, ia bertemu dengan 2 orang yang sedang menjaga sebuah mayat. Mereka menyuruh si dokter untuk segera mengerjakan tugasnya. Sementara itu, para Interpol membagikan jatah makanan kepada para tahanan. Kemudian si dokter menyuntikkan sesuatu kepada mayat itu. Beralih ke kantor pelabuhan Busan, mereka terus memantau pelayaran ini. Ketika Pak Pol sedang lengah, Jungdo mengeluarkan sebuah kawat dari mulutnya. Kemudian ia gunakan kawat itu untuk melepaskan borgol di tangannya. Sementara itu 2 orang chef yang tadi, ternyata mereka bukan sembarang chef. Mereka ini adalah sebuah komplotan yang sudah mempersiapkan diri untuk membebaskan atasan mereka. Saat mereka akan melancarkan aksinya, mereka berpapasan dengan 3 orang polisi yang menjadi korban pertama mereka. Setelah itu mereka menuju ke ruangan kemudi untuk mengambil alih kendali dan memutus sinyal kontak dari pihak Korea. Karena hal ini, para operator di pelabuhan Busan kebingungan kenapa sinyalnya tiba-tiba terputus tanpa adanya sinyal darurat. Hal ini juga disadari oleh Lee Dayon, seorang polwan cantik yang bertugas untuk mengawasi tahanan wanita. Ia berniat akan menemui ketua tim untuk mencari tahu apa penyebabnya. Sementara itu di ruangan lain terjadi sebuah kegaduhan. Seorang polisi mengetahui kalau ada salah satu tahanan yang mencoba kabur. Namun komplotan orang-orang jahat datang tanpa aba-aba. Mereka langsung menyerang beberapa polisi yang sedang berjaga. Dan ternyata penjahat-penjahat ini adalah rekan-rekan Jungdo. Di tempat lain kepanikan terjadi. Para operator tidak mengetahui penyebab hilangnya sinyal. Dayon yang sedang mencari atasannya, ia berpapasan dengan si dokter yang membuat Dayon mencurigainya. Tapi perhatiannya teralihkan ketika si dokter menunjukkan seseorang yang sedang memanjat menara. Dayon dan atasannya yang kebetulan ada di sana, mereka langsung pergi ke arah pria itu. Kembali ke Jungdo, ada salah satu tahanan yang berniat akan mengincar seorang polwan. Jungdo yang menginginkan Dayon, ia menghabisi tahanan itu tanpa belas kasihan. Lalu Jungdo menghampiri Dongso. Ia meminta Dongso untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Namun Dongso tidak mau dan ia meminta kepada Jungdo untuk jangan kabur dan kembalilah ke Korea. Di ruangan lain terjadi baku tembak dikala Pak Pol masuk ke dalam ruangan kemudi. Sementara Jungdo mempersilahkan orang-orang yang ingin ikut dengannya, dan jika tidak mau maka jagalah diri sendiri. Sementara itu baku tembak masih berlanjut. Karena kejadian ini menewaskan si chef beserta rekannya dan juga salah satu polisi. Sang nahkoda yang sedang sekarat, ia memberitahukan Dayon cara untuk sampai ke Korea, yaitu dengan menggunakan telepon satelit yang ada di ruangan mesin.
Kemudian si dokter kembali ke kamarnya. Ia terlihat sangat ketakutan karena mendengar suara tembakan. Ia juga tidak memperbolehkan asistennya untuk pergi keluar. Di sisi lain, mayat-mayat Pak Pol sudah dipindahkan dan mayat yang ada di ruangan mesin hidup kembali. Lalu Jungdo turun ke ruangan mesin untuk mencari para kru kapal dan menanyakan di mana telepon satelit. Setelah mendapat jawabannya, Jungdo menyuruh bawahannya untuk menghancurkan telepon itu. Kembali ke Lee Song Ho, ia kaget ketika melihat banyak ceceran darah di tempat para penjahat ditahan. Ditambah sebagian anak buahnya beserta para penjahat ini tidak ada di sana. Lalu polisi yang lainnya datang ke ruangan itu. Mereka juga tidak tahu apa yang sudah terjadi. Jika melihat situasinya, para penjahat-penjahat ini sudah mempersiapkan diri sebelum naik ke kapal. Kemudian mereka bergegas ke ruangan mesin. Jungdo yang berniat akan membunuh satu-satunya kru kapal yang tersisa, ia ditahan oleh Dongso. Secara bersamaan polisi tiba di sana. Kini kedua belah pihak berhadapan dan saling serang. Di saat sedang sibuk berkelahi, tiba-tiba ada salah seorang tahanan yang ditendang hingga terlempar oleh si mayat hidup. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Dengan begitu brutalnya si mayat ini membunuh satu persatu dari mereka. Jungdo pun dibuat ketar-ketir oleh si mayat. Selain gerakannya cepat, kekuatannya pun di luar nalar. Hingga pada akhirnya Jungdo pun terbunuh secara mengenaskan. Lalu si mayat mengincar Song Ho. Untungnya Dongso datang menolong. Dengan bersusah payah, Dayon, Dongso, dan yang lainnya bisa menyelamatkan diri. Beralih ke pelabuhan, mereka mendapat kiriman foto dari MRCC yang dimana foto ini memperlihatkan kondisi kapal yang terlihat baik-baik saja. Tapi setelah diamati, terlihat banyak darah di area kapal. Di saat Daewon sedang marah-marah, atasannya yang bernama Pyo menghubungi dirinya. Pyo meminta untuk pergi ke kapal menjemput Alpha dan membawanya ke hadapannya. Hal ini membuat Daewon bertambah marah karena ia merasa disalahkan atas kondisi ini dan ia yang harus terkena getahnya. Jika dilihat dari tanda yang ada di dada Pyo, tandanya sama dengan yang ada di dada si mayat. Mungkin Daewon juga memiliki tanda yang sama karena ia pun memiliki kekuatan di luar nalar. Kembali ke kapal, beberapa penjahat mendatangi kamar tahanan penjahat wanita untuk menjemput mereka. Mereka ini belum tahu kalau ada monster di kapal ini. Sementara itu, dua kru kapal yang selamat mencoba untuk kabur dengan menggunakan kapal sekoci. Tapi sayangnya si monster datang menghampiri dan mereka pun harus mati. Setelah selesai dengan dua orang tadi, si monster kembali mencari mangsa. Kali ini giliran si perawat yang menjadi korbannya. Si dokter yang menyaksikan hal itu, ia tidak bisa menolong dan memilih untuk menyelamatkan diri. Si dokter pun berpapasan dengan Dayon dan yang lain. Ia memberitahukan kalau ada mayat hidup di ruangannya. Dirasa ada yang dirahasiakan oleh si dokter, Song Ho mendesak si dokter untuk memberitahukan makhluk apa itu. Dan ternyata si dokter ini disuruh oleh seseorang dari asosiasi pembuat vitamin awet muda yang menawarinya banyak uang untuk memberikan hipnosis setiap 6 jam kepada si mayat. Si dokter juga memberitahukan kalau ada staf pengajar dari perusahaan itu di kamarnya dan mereka mungkin tahu tentang ini. Dan ada beberapa obat yang ditaruh si dokter di basement. Song Ho pun meminta Dayon untuk mengecek itu, sementara dirinya akan mencari yang lain. Beralih ke kamar tahanan wanita, si monster datang ke sana. Dengan begitu cepatnya ia menghabisi beberapa orang yang sedang mengawal kakaknya Jungdo. Lalu si dokter dan yang lain tiba di tempat si mayat. Dua orang yang menjaganya sudah mati. Di sana ada sebuah dokumen berbahasa Jepang dan ternyata si mayat hidup ini bernama Kim Won-gyu. Ia lahir tahun 1911 dan pada 1943 Won-gyu dipenjara di Korea. Selain itu, ia merupakan seorang tentara Jepang dan pada akhirnya ia menjadi sebuah percobaan dalam menciptakan senjata manusia oleh pihak Jepang yang dirahasiakan. Subjek percobaan Alpha ini memiliki efek samping melakukan kekerasan tanpa pandang bulu. Dan itu menunjukkan bahwa Alpha menderita trauma berat dan Alpha hanya bereaksi terhadap perilaku orang. Ia juga mempertahankan karakteristik genetik serigala dan ia sensitif pada suara dan bau darah. Yang lebih wownya lagi, si Alpha ini 5 kali lebih kuat dari manusia normal. Dan sel penuaan tidak berlaku padanya. Di sisi lain, Song Ho tiba di kamar tahanan wanita.
Sementara itu kakak si Jungdo terus diburu oleh si monster. Kembali ke Dongso, ia membayangkan saat Wan Gyu menjalani operasi percobaan. Sesaat setelah operasinya selesai, orang-orang yang ada di ruangan itu bertepuk tangan atas keberhasilannya ini. Dan hal itu membangunkan Wan Gyu yang sudah menjadi seorang monster. Semua orang yang ada di sana pun dihabisi tanpa sisa. Beralih kepada kakaknya Jungdo, ia terperangkap di dalam lift bersama istrinya. Lalu Song Ho datang untuk menolong. Dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan, Song Ho hanya mampu menyelamatkan istri dari kakak Jungdo. Kemudian liftnya jatuh bersama dengan si monster. Dikarenakan suaranya terdengar keras, Dongso dan yang lain pergi ke arah suara lift yang jatuh. Sialnya si monster tidak kenapa-napa dan pemburuan masih terus berlanjut. Di sisi lain, Daewon hampir tiba di kapal perahu. Dan setelah dicek, si monster sudah tidak ada di dalam lift. Lalu Song Ho dan si wanita bersembunyi di dapur. Song Ho sangat sedih ketika mengetahui kalau rekan-rekannya yang lain sudah menjadi mayat di dalam ruangan pendingin. Kemudian si monster datang dan Song Ho menyuruh si wanita untuk bersembunyi di dalam ruangan pendingin. Song Ho mencoba melawan si monster. Meskipun ia harus mati, setidaknya Song Ho berhasil memotong satu tangan si monster. Setelah itu si monster mengecek suara yang berasal dari dalam lemari pendingin. Untungnya ada suara helikopter yang mengalihkan perhatian si monster. Si dokter dan yang lain juga mendengar suara itu, tapi ini adalah sebuah tanda tanya bagi Daeon dan Dongso. Siapa yang telah menghubungi pemerintah Korea? Karena di sini tidak ada sinyal. Di sisi lain, si wanita turun untuk meminta tolong agar menyelamatkan dirinya dari serangan manusia yang layaknya seorang monster. Tapi bukannya ditolong, ia malah dihabisi oleh Daewon. Lalu Daeon dan yang lain tiba di sana. Daeon langsung bersiaga setelah melihat ada jasad si wanita di sana. Sayangnya Daeon yang malang, ia juga dibunuh oleh Daeon. Di saat Daeon akan membunuh yang lainnya, Dongso langsung menyerang dan membuat Daeon bertanya-tanya siapakah Dongso yang sebenarnya. Setelah dicek dada Dongso, rupanya ia adalah salah satu alpha yang sengaja naik ke kapal ini untuk mencari Daeon. Jadi Dongso adalah alpha yang dianggap gagal. Di saat Dongso akan dibuang, ia bangkit dari kematiannya dan membunuh beberapa pekerja. Waktu pun berlalu, Dongso menikah dan dikaruniai seorang anak, tapi istri dan anaknya dibunuh oleh Daewon. Di saat Dongso akan berkelahi dengan Daewon, tiba-tiba datang si monster. Perkelahian pun terjadi antara ketiga belah pihak. Si monster begitu tak berdaya ketika berhadapan dengan Daewon. Ia kalah telak hanya dengan beberapa pukulan. Di sisi lain, si dokter dan Pak Tua menyelinap masuk ke dalam heli. Ia mengancam si pilot untuk segera membawa dirinya ke Korea. Sayangnya mereka bertiga mati karena saling tembak. Kemudian Dongso dan Daewon kembali melanjutkan perkelahian mereka. Kekuatan mereka sama kuatnya, namun Dongso bisa mengembalikan keadaan sehingga ia mampu mengatasi Daewon. Keesokan harinya, Pyo mendatangi tempat uji coba alpha. Ia ke sana untuk menemui seorang anak. Dan ternyata si Pyo ini satu angkatan dengan Wan Gyu. Dan anak ini adalah anak Dongso yang diselamatkan oleh Daewon karena ia melihat si anak mempunyai keistimewaan. Di tempat lain, Dongso berhasil selamat dari maut dan ia terdampar di sebuah pulau seorang diri. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.